Pas dibuka, ini tuh saking seringnya dimainin jadi sobek. Tuh, ini dilakban jadinya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I want to share with you rekomendasi buku untuk anak. Jadi sebenarnya aku itu udah mulai memperkenalkan buku ke anak aku itu sejak dia usia mungkin sekitar 3 atau 4 bulanan ya. Dan itu tuh aku kasih dia buku-buku bantal gitu loh. Nah, tapi yang mau aku rekomendasiin kali ini adalah buku untuk anak atau toddler ya. Jadi bukan untuk baby. Nah, di sini tuh aku akan merekomendasikan 3 buku yang saat ini tuh akhir-akhir ini lagi sering dibaca sama anak aku, sering dilihat-lihat lah ya, karena anak aku kan belum bisa baca. Jadi itu tuh buku yang favorit dia saat ini gitu. Apa aja sih bukunya? Langsung aja ya. Yang pertama itu, ini ada buku judulnya Ku Berkata Baik. Ini tuh penerbitnya Elhana Learning Center, terus yang menyusunnya Inu Virgiani, kemudian ada editornya Sarah Fatima, ilustratornya Aisyatur Rosyadah. Nah, di dalamnya tuh seperti ini. Nah, ini tuh isinya kayak mengajarkan anak untuk berkata baik gitu. Jadi di sini ada, aku mau memulai suatu kegiatan, ku ucapkan, nanti kita buka di sininya, ada Bismillah. Nah, ini gambar-gambarnya juga. Nah, jadi anak aku tuh sering kayak bikin cerita sendiri sebenarnya. Jadi itu dia kayak bikin cerita ini orang yang dia kenal misalnya siapa gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita kasih tahu bahwa kalau misalnya mau melakukan suatu kegiatan kita harus mengucapkan Bismillah seperti di buku gitu ya. Dan ini juga ada selanjutnya, aku sudah selesai melakukan kegiatan, kuucapkan Alhamdulillah, kayak gitu-gitu loh. Nah, dan ini tuh bukunya simple tapi lucu gitu. Nah, di sini kalau misalnya, nah ini pokoknya ada semua lah ya, kayak ucapan harus mengucapkan terima kasih kalau misalnya diberi sesuatu gitu. Nah, jadi bukunya tuh bisa dibuka ke atas gini tuh. Nah, ini tuh ada berapa lembar ya? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 lembar. Nah, ini halaman terakhirnya. Tuh. Allah suka pada anak yang terbiasa berkata baik. Seperti itu tuh. Nah, ini jadi mengajarkan anak kita untuk berkata baik gitu. Begitu. Ini buku yang pertama yang anak aku lagi suka buka-bukanya gitu loh. Lanjut ke rekomendasi yang kedua, yaitu di sini aku punya pop-up book. Nah, jadi di sini tuh bukunya anak aku tuh suka banget karena tuh kayak ada muncul gitu pop up ya, namanya juga pop up book. Nah, ini anak aku tuh suka banget tuh. Jadi ini ada beberapa kendaraan, kayak ada mobil polisi, terus nanti ini kantor polisinya, terus ini ambulans, terus ada rumah sakitnya, terus ada mobil pemadam. Nah, selain itu ini juga jadi gak cuman ini ya, jadi ininya juga bisa dibuka tuh. Jadi kita memperkenalkan bahwa ini mobil polisi, ini polisinya gitu loh. Jadi anak-anak tuh suka. Terus bunyinya mobil polisi gimana? Kayak wiu 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 di sini gitu. Jadi ini sangat menyenangkan kalau misalnya anak diajak sambil bercerita gitu. Terus di sini juga ada ada kantor polisinya. Terus nah ini tuh ada buat ini bisa digeser juga ya tuh. Tuh, jadi anak tuh bisa melatih motorik halusnya juga kayak geser-geser gitu. Tuh. Nah, gitu. Di sini juga ada. Nah, ini polisi yang menangkap penjahat gitu-gitu loh. Jadi memang sangat menyenangkan gitu buat anak aku sih suka ya. Nah, ini juga ada mobil ambulans, terus di sini ada dokter sama perawatnya. Terus kalau aku awalnya itu aku juga sering mengingatkan dia tentang konsep perempuan dan laki-laki gitu ya, biar dia makin ngerti gitu, makin paham. Oh, perempuan tuh seperti apa? Oh, laki-laki seperti ini gitu. Nah, di sini juga ada rumah sakitnya. Terus ini juga kayak tadi ya. Jadi ini bisa di slide gitu loh. Nah, gitu tuh. Ada pasiennya gitu, ada perawatnya.
Nah, anak aku suka tuh selanjutnya itu ada apa namanya, mobil pemadam. Ini udah rusak-rusak karena suka dimainin anak aku juga. Terus, nah ini tuh ada pemadamnya. Terus di sini ada rumah yang kebakaran. Jadi anak aku tuh suka banget bercerita sendiri gitu, bikin cerita sendiri. Jadi ini rumah temennya yang kebakaran gitu. Terus pas dibuka, ini tuh saking seringnya dimainin jadi sobek. Tuh, ini dilakban jadinya. Tuh, nah ini ada keluarganya. Jadi dia suka cerita sendiri, kayak misalnya ini temennya, terus ini siapa ayah temennya, ini bundanya temennya gitu loh. Jadi lucu gitu, memicu kreativitas juga kan, jadinya karena menyenangkan tuh. Nah ini buku kedua, pop up book. Lanjut ke buku yang terakhir ya. Nah yang terakhir yang lagi sering juga dibuka-buka sama anak aku itu adalah buku ini, alfabet. Jadi sebenarnya aku juga nggak mempush dia untuk belajar abjad gitu ya, nggak sama sekali. Jadi aku cuma memperkenalkan aja, kayak misalnya namanya dia, jadi aku suka tulis namanya dia gitu, terus hurufnya apa, terus ini juga nih ada ceritanya gitu loh, jadi ada ilustrasinya. Terus di sini buah apel, buah alpukat, jadi A itu apa sih gitu, yang awalnya A, apel, alpukat gitu-gitu loh. Jadi ini juga menyenangkan, dan anak aku tuh cenderung dia sukanya mengarang cerita sendiri. Jadi kalau misalnya aku bacain ini, dia malah nggak terlalu suka gitu. Jadi dia sukanya tuh ceritanya versi dia sendiri gitu. Nah kayak gini sih bukunya tuh. Tuh, jadi di sini ada kayak gambar-gambarnya, terus ada cerita yang bisa dibacakan. Terus ini juga ada hurufnya, ada besar, ada kecil gitu loh. D untuk balon, C untuk capung, cabai gitu. Jadi anaknya gampang inget juga gitu. Tapi sebenarnya untuk anak yang masih usia kayak 2-3 tahun itu sebenarnya nggak terlalu penting ya, kayak belajar baca itu nggak sama sekali ya, maksudnya. Dan aku juga pernah dengar dari ahli dari dokter bedah syaraf ya di Indonesia tuh, dokter Yu Hasan itu katanya kalaupun misalnya anak umur 2 atau 3 tahun itu bisa baca, sebenarnya juga nggak banyak memberikan manfaat untuk mereka juga gitu. Jadi emang ya belum waktunya aja gitu. Kalaupun misalnya anaknya udah bisa ya syukur gitu, tapi sebagai orang tua kita sebaiknya tidak perlu memaksakan dia untuk belajar huruf kah, atau untuk menghafalnya, atau misalnya belajar menulis gitu tuh tidak perlu memaksa. Kalau sekarang itu ya banyak kan kayak di sosial media itu yang memposting anaknya yang umur misalnya 2 tahun atau 3 tahun udah bisa nulis, udah bisa baca gitu, kayak ba a atau ca gitu, udah bisa seperti itu ya kan, banyak. Nah sebaiknya kita juga tidak perlu membandingkan anak kita dengan anak-anak yang di-post di sosial media tadi ya. Jadi ya sebetulnya memang belum banyak manfaatnya aja kalau misalnya anak umur segitu tuh udah bisa baca gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan juga, tapi memperkenalkan ya nggak ada salahnya ya, memperkenalkan gitu kan, dia jadi menambah apa ya, stimulasi lah buat dia gitu. Nah ini tuh, ini menyenangkan. Ini udah dicoret-coret sama dia. Nah ini sampai Z, nah tuh bukunya gini. Nah jadi inilah ketiga buku yang aku rekomendasikan, yang anak aku suka ya, dan mungkin juga anak bunda-bunda di sana juga mungkin akan suka ya. Jadi aku cantumkan link pembelian bukunya masing-masing di description box ya. Oke, itulah tadi rekomendasi buku dari aku. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!